Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desnawati, saya guru matematika di SMK Negeri 4 Rejang Lebong. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada LPTK Universitas PGRI Silampari. Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi program linear. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita periksa dulu kerapian kita. Apakah sudah rapi atau belum? Silakan dikoreksi dulu. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja, silakan dibersihkan. Sudah? Lalu, oke, silakan ketua kelasnya pimpin dulu doa untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa lagi yang tidak masuk? Ada semua, Bu. Ada semua, alhamdulillah ya. Materi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang program linear. Nah, program linear ini diawali dengan materi sebelumnya itu persamaan dan ketidaksamaan linear dua variabel ya. Ada yang ingat dengan materi sebelumnya? Saya, Bu. Bagaimana bentuk grafik persamaan linear? Menurut materi yang saya ingat, berbentuk garis lurus, Bu. Nah, benar ya. Terus ada lagi. Nih, bagaimana cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang paham? Saya, Bu. Ya, silakan. Sistem persamaan linear dua variabel bisa diselesaikan dengan tiga cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara eliminasi, dan yang terakhir bisa juga menggunakan cara gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, benar ya. Nanti ada tiga cara dalam menentukan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan. Nah, dari situ nanti kita baru bisa menentukan program linear dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya nanti ya. Lanjut. Nah, penerapan program linear ini di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak macamnya ya, dalam kegiatan produksi atau perdagangan ya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang tersedia? Nah, dari program linear inilah kita bisa menentukan nilai maksimumnya, keuntungannya dari situ ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kita mau menentukan nilai apa? Maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Tapi di sini kita disuruh menentukannya berdasarkan permasalahan kontekstual yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kita sudah download ya. Untuk Play Store kemarin sudah di download yang GeoGebra. Sudah. Boleh dihidupkan ya. Aplikasi Androidnya dihidupkan. Nanti kita coba untuk praktek. Oke, kita bagi kelompoknya kita bagi berdasarkan jumlah kita ya. Jumlah kita ada 22. Kalau kita buat 4 kelompok, berarti ada yang 5, ada yang 6. Nanti setelah kita buat kelompok, kegiatan kita hari ini adalah berdiskusi. Terus setelah berdiskusi, presentasi. Sebelumnya nanti ada kriteria penilaian, yaitu penilaian
penyesuaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita tonton dulu video pembelajaran itu. Kita akan belajar program ini dalam usaha kuliner. Saya biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Kita lihat daerah yang bersih. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Gerak. Nah, dari informasi apa lagi yang bisa didapatkan? Silakan Pani. Untuk menyelesaikan masalah Raymond, ada beberapa langkah yang dilakukan, Bu. Nah, apa itu yang pertama? Misalkan berdasarkan target dengan X dan Y. Yang kedua, membuat sistem tidak samaan linear dua variabel. Nah, itu ya. Langkah yang pertama dari video tersebut, kita harus menentukan dulu. Kita misalkan ya, X itu sebagai donat, ya Y itu sebagai cupcake. Nah, nanti kita dapat persamaannya. Banyaknya donat dan banyaknya cupcake itu nanti yang menjadi koefisien dari variabel itu. Ya. Terus apalagi informasi yang didapatkan? Apalagi selain itu? Nama. Langkah ketiga, melakukan daerah penyelesaian. Langkah keempat, menentukan titik sudut daerah saya. Nah, dari model tadi, dari model matematika tadi, kita bisa menentukan titik potongnya dulu, titik ujinya, ya kan? Nanti baru kita beneran kata-kata tadi, kita bisa gambarkan grafiknya dari hasil titik potongnya tadi. Nah, sebelum bagi kelompok, Ibu akan mengirimkan materi melalui WA group ya. Sudah dikirim tadi pagi. Coba dicek. Silakan kalian ke kelompok, duduk di kelompoknya masing-masing. 3 zebra yang Ibu suruh kemarin, apakah sudah terpasang atau belum? Sudah. Ya, kalau sudah Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Sudah pegang LKPD-nya? Ya, silakan dulu kalian buat nama, kelasnya, sama nama kelompok. Kamu buat nama kelompoknya apa? Buatlah hari dan tanggal hari ini, ya. Nah, sudah itu. Kelompok 1 dan 2 mana? Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2, tolong kerjakan kegiatan 1. Ya. Kelompok 3 sama kelompok 4 itu kerjakan kegiatan 2. Kegiatan 4. Sampai 4 kita kegiatan. Jadi 2 ya. Dua ya. Kegiatan 1 nya untuk kelompok 1 dan 2. Kegiatan 2-nya untuk 3 dan 4. Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang nggak paham, tanya sama Ibu ya. Namanya sudah? Kita tentukan dulu model matematikanya, ya. Jadi ini diketahui apa? Dari soal ini disuruh ini yang diketahui, ya. Nanti baru kita tentukan modelnya. X-nya itu apa, Y-nya apa, terus modelnya seperti apa yang diperoleh nanti model matematika ini disebutkan nanti, ya. Nah, kan untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi. Nanti kelas bisnis nanti dimisalkan untuk X kan gitu kan. Dan kelas ekonominya dimisalkan dengan Y gitu. Lagi ke atas ke 30.
Dan itu yang didapatkan itu. Kuota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000 per penumpang dan untuk kelas ekonomi 600.000 per penumpang. Pertanyaannya, tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan maksimum. Nah, dari soal tersebut, informasi yang kami dapat, kapasitas tempat duduk pesawat terbang 200 penumpang, kapasitas bagasi pesawat terbang kelas bisnis 5.500 kg, kapasitas bagasi pesawat terbang kelas ekonomi 20 kg, kapasitas bagasi pesawat terbang 50 ton sama dengan 5.000 kg. Harga tiket pesawat kelas bisnis 800.000, harga tiket pesawat kelas ekonomi 600.000. Ditanya, X banyak kelas bisnis, Y banyak kelas ekonomi. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu membuat model matematika dari permasalahan di atas. Misalkan X sama dengan banyaknya penumpang kelas bisnis, Y sama dengan banyaknya penumpang kelas ekonomi. Pada tabel variabel, daya penumpang banyaknya penumpang kelas bisnis 1 orang, banyak penumpang kelas ekonomi 1 orang, kapasitas 200 orang. Variabel daya tampung bagasi, banyak penumpang kelas bisnis 50 kg. Tentukan titik pojok daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Titik pojok A, koordinat titik pojok 0,200, titik pojok B, koordinat titik pojok 0,0, titik pojok C, koordinat titik pojok 110,0, titik pojok D, koordinat titik pojok 50,150. Nah, langkah keempat yaitu menentukan titik optimal dari fungsi objektif. Untuk menentukan titik optimal, substitusikan nilai S dan Y pada fungsi objektif FY pada tabel bawah ini. Nah, koordinat titik pojok XY 0,200, nilai X 0, nilai Y 200. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, belum ada. Oke, kita lanjut presentasi untuk kelompok untuk kegiatan 2-nya, kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 kita beri ongkos dulu. Oke, silakan kelompok 1 mulai dulu. Ya, silakan. Itulah presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 berkapasitas 15 ton dan truk jenis 2 berkapasitas 10 ton. Biaya sewa setiap truk jenis 1 adalah 500.000 sekali jalan dan truk jenis 2 adalah 400.000 sekali jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit truk. Tentukan banyak jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dan tentukan biaya minimumnya. Diketahui banyak barang yang akan diangkut adalah 15 ton. Kapasitas truk jenis 1 15 ton. Kapasitas truk jenis 2 adalah 10 ton. Banyak truk yang akan disewa kurang lebih 24 unit. Biaya sewa truk jenis 1 adalah Rp500.000 dan biaya sewa truk jenis 2 adalah Rp400.000. Menyewa berapa truk itu? 12 truk. Oke, terima kasih ya berarti ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Saya beri apa dulu sama dia tutup dulu? Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kegiatan yang sudah Ibu paparkan, yang sudah kalian persiapkan, apa kesimpulan
kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu ibu? Ya, nih. Kesimpulan dari materi yaitu program linear digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu persoalan linear. Ya, berarti sesuai dengan tujuan kita ya. Tujuan pembelajaran kita tadi adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Berarti tercapai ya tujuannya tadi ya? Ya, tercapai. Apalagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Reva, silakan. Program linear terdiri dari dua bagian, Bu, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Ya, benar ya, alhamdulillah. Berarti pemahaman kita untuk materi hari ini sudah pas dan sudah tercapai terhadap tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk merefleksikan kegiatan hari ini, kita perlu refleksi ya dari kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ibu barusan ada kirim ke WA group. Coba dibuka dulu linknya. Nanti ibu minta tolong kalian isi. Nah, seperti yang di sini. Contohnya seperti ini. Kalian isi refleksinya. Refleksi pembelajarannya nanti ibu cek yang sudah masuk di sini. Silakan isi ya. Sudah ya, Nak? Emailnya dicek ya. Aku juga urusan. Sudah? Ya, selesai hari ini ya kegiatan pembelajaran kita. Ya, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk kelas berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Lebih dan kurang pemaparan itu, kesalahan dari ibu, kebenaran itu milik Allah. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.